Sampun sarapan dereng niki. Dereng kita sempat gak mau dalai injing kok. Rezeki tundur. Ya sarapan dulu, Pak. Sebentar. Ya mboten sah mengke mawon. Nggih. Pak Narto kameranya baru, Jos. Baru Pak, nggih Bu, baru niku. Nggih, sekedap. Berarti ketika ini, Mbak. Berarti ketika ini ya? Heeh. Berarti ketika ini. Bukan, dulu sing anu ki gambar itu dulu. Jangan hilang lagi, Mbak. Sudah muncul. Dedek ya hatiku. Jangan dedek sebenarnya. Bisa ngono. Kok enggak gue praku, Pak. Timbang. Cek. Di room. Mana tanda apa? Cek. Jadi poli jadi. Nggih, Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Nggih, sugeng enjang Pak Mul. Pripun kabare Pak Mul? Pripun kabarnya Pak Mul? Alhamdulillah untuk hari ini sudah sehat. Kemarin ya itulah baru karena sakit. Alhamdulillah ini sudah mendingan, Bu. Nggih. Alhamdulillah Pak, semangat. Makan yang banyak, minum vitamin. Iya. Pak Narto, pripun kabarnya Pak Narto? Alhamdulillah, insya Allah sehat, Bu. Alhamdulillah kameranya sudah ada ya Pak, jadi rada terlihat, cuma mungkin kok kayaknya fokus kameranya apa memang pripun rada blur-blur ngoten. Mboten napa-napa, mangke saged dicek-cek. Bu Erna, pripun kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gambarmu. Benih Pak.
Nggih, alhamdulillah Bapak Ibu, senang sekali saya saged kepanggih malih kalian Bapak Ibu sedanten, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru komite dari SDN Celep 5. Celep 5. Nah, sebelum ngomong kalau didahului dulu jadi saya tahu, Pak. Iya. Nggih, Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan Pokja Manajemen Operasional atau PMO bulan November. Kegiatan rutin setiap bulannya dan ini adalah PMO ketiga kita. Iya. Baik, Bapak Ibu. Sebelumnya selamat Hari Pahlawan. Ini tadi upacara mboten ten celep. Kalau di aja tidak sebenarnya yang kepala sekolah upacara di kecamatan Bu, tapi saya tidak datang lah. Jadwalnya katanya 7:30, jadi saya pas tidak ikut. Nggak apa-apa Pak. Saya juga hari ini tuh upacara, tapi ya saya kayak rada rasa-rasa juga ya mungkin. Jadi saya semalam pulang malam, terus mau berangkat pagi-pagi kok aras-arasen gitu. Terus hari ini ada PMO dan ya udah deh saya izin dulu. Ngaten nggih Bapak Ibu, kita mulai PMO-nya. Sebelumnya mohon dapat disampaikan terkait dengan yang pertama dari kepala sekolah dahulu. Apa saja yang sudah Pak Mol lakukan 1 bulan terakhir selaku kepala sekolah dalam fungsinya sebagai pemimpin manajerial sekolah, khususnya terkait dengan implementasi kurikulum merdeka yang sudah terjadi di Celep 5 dapat disampaikan, baik yang berhubungan dengan sekolah pada umumnya atau guru dan juga peserta didik serta hal-hal lainnya. Monggo. Dan kemudian nanti setelah Pak Mul, Bapak Ibu guru kelas 1 dan kelas 4 mohon juga dapat disampaikan apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan selama 1 bulan terakhir, khususnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang bervariasi. Dan tentu saja pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selain itu terkait dengan asesmen. Adakah asesmen diagnostik, formatif, atau persiapan sumatif yang ini sudah Bapak Ibu lakukan? Adakah rencana ke depan dan juga kendala-kendala yang Bapak Ibu alami? Jadi monggo saya berikan waktu kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru komite untuk dapat menyampaikan segala sesuatunya. Nggih, menawi badhe persiapan mboten napa-napa, langsung nggih mboten napa-napa. Disilahkan Bapak Ibu, matur nuwun. Saya cari minum dulu nih. Iya, kelihatannya kurang sehat Bu ya? Iya nih, belum mandi juga tadi, cuci muka aja, terus cepet-cepet bangun tidur, sarapan, mau saya molor-molor lagi ya nanti harus dilakukan karena akhirnya ya padat ya, gimana gitu. Ampun banter-banter. Cincin nih. Iya. Aduh. Langsung aja Bu ya, Nggih, monggo Pak, sakit. Ya alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah untuk 1 bulan terakhir ini saya memantau pada guru kami. Alhamdulillah dari guru kami telah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, walaupun
mungkin belum begitu sempurna, tapi dengan sambil berjalan, alhamdulillah sudah melaksanakannya. Dan selain itu juga dari kelas 1 itu saya pantau kegiatan-kegiatan melaksanakan kurikulumnya juga sudah dilaksanakan. Kemudian untuk asesmen juga kegiatan-kegiatan dari P5-nya juga sudah dilaksanakan walaupun masih sifatnya sederhana. Nanti biar untuk lebih jelasnya nanti untuk P5-nya nanti biar disediakan guru kelasnya, karena yang melaksanakan itu adalah guru kelasnya masing-masing. Saya hanya memantau saja kegiatan-kegiatan dari guru kami. Selain itu juga untuk Pak Narto juga sudah melaksanakan sama dengan Bu Ayu, sama dengan Bu Erna, itu sudah melaksanakan kegiatan IKM-nya, sudah membuat materi ajarnya juga itu sudah ada masih saya, dan juga P5-nya juga sudah dilaksanakan, malah justru ini kemarin sudah panen sekali, biar nanti juga lebih jelasnya nanti biar disampaikan oleh guru kelasnya, karena sifatnya saya itu hanya memantau mungkin perkembangan dari Bapak Ibu guru kami. Dan kendala mungkin yang saya lihat Bu Ayub itu di sekolah kami itu memang sekolah di SD Celep 5 itu memang sekolah paling akhir, dan lokasinya ini adalah lokasi dari desa, maksud saya bekas desa. Jadi kemarin itu dalam memberikan sekolah itu memang sangat terbatas sekali. Akhirnya dalam pembuatan gedung pun juga sudah istilahnya itu dilaksanakan sesuai dengan batas-batas itu. Akhirnya untuk lahan-lahan di SD Celep 5 memang sangat sekali terbatas, dan bahkan tidak ada sama sekali untuk mungkin kegiatan-kegiatan dari P5. Makanya kemarin saya sudah saya isikan di kendala itu bahwa SD Celep 5 memang kendalanya karena kurangnya sarana dan prasarana, terutama adalah lahan, Bu. Lahan. Karena ini dari kegiatan P5-nya, ini kelas 1 itu adalah mengambil dari kutanam sayuranku, begitu. Kemudian dari kelas 4 ini adalah asiknya berkebun sayuran. Jadi semuanya adalah hubungannya dengan tanaman. Jadi harus memerlukan lahan-lahan yang semestinya itu bisa digunakan untuk kegiatan itu. Akan tetapi karena memang saya katakan bahwa memang keterbatasan dari lahan-lahan atau sarana dari sekolah kami, terpaksa melaksanakan dengan menggunakan pot. Nah kemarin itu Pak Narto, satu anak membuat pot 1 yang agak besar itu ditanami sayuran. Kemarin kangkung juga awi, alhamdulillah itu sudah panen, Bu, dan ini sudah mulai untuk yang kedua kalinya. Dan nanti saya sarankan kepada Pak Narto untuk perkembangan berikutnya, karena memang lahannya kurang, nanti satu anak saya suruh untuk berikutnya nanti 2 pot begitu. Nanti seterusnya nanti walaupun di pot nanti kalau banyak akan terbentuk seperti lahan-lahan itu lahan seperti di kebun, walaupun itu nanti tanamnya di dalam pot. Nah itu alhamdulillah itu memang sudah berjalan. Selain dari proyek kami yang utama adalah gamelan memang sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Kemarin juga sudah dipergunakan di masyarakat, yaitu mengikuti kegiatan hajatan orang masyarakat, yaitu ditampilkan pada waktu sore itu jam 4 sampai jam setengah 8, Bu, itu tampilkan di situ, juga dapat respon positif dari masyarakat. Kemudian nanti tanggal 19 malam 20 alhamdulillah digunakan lagi di masyarakat untuk mengisi kegiatan hajatan atau orang punya kerja, nanti juga main sore. Walaupun kamu tidak mendapat apa-apa, tapi saya bersyukur sekali bahwa di SD kami utamanya ada kegiatan proyek yang di sini yang utamanya adalah gamelan, itu sudah berjalan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat. Terbukti
tampil di masyarakat sudah sangat membanggakan itu Bu. Jadi itulah perkembangan dari sekolah kami yang melaksanakan kegiatan kurikulum merdeka utamanya di P5. Nah, mungkin selain itu juga karena di sekolah kami yang kendala berikutnya Bu ya, ini sekolah kami itu maaf ini seakan-akan Bu ya, ini yang bekerja itu atau yang punya sekolah merdeka cuma kepala sekolah kelas 1 dan kelas 4. Yang lain tuh seakan-akan itu kok yo istilahnya itu masa bodoh begitu. Sebenarnya sudah saya sarankan pada waktu kan saya tiap hari Senin habis upacara itu saya briefing terus Bu, tiap hari Senin pasti saya briefing kita untuk berkoordinasi untuk minggu ini bagaimana kita untuk melaksanakan langkah-langkah kita dalam pembelajaran. Nah, seperti itu. Tapi terbukti dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh guru kelas 1 dan kelas 4 itu seakan-akan guru yang lain tuh sepertinya ya kurang respon atau maksudnya kurang memotivasi. Ya saya katakan istilahnya masa bodoh seperti itu. Makanya kendala saya selain lahan itu tadi juga itu. Ini gimana Bu caranya nanti biar guru-guru yang lain tuh yo seakan-akan ya ikut mempunyai gitu loh, ikut mempunyai bahwa sekolah ini adalah bukan hanya guru kelas 1 dan kelas 4 gitu aja. Jadi biar nanti semuanya juga ikut memiliki bahwa sekolah kita ini adalah sekolah penggerak. Walaupun nanti semuanya nanti akan mengalaminya, tapi untuk akhir-akhir ini memang seakan-akan kurang mendukung atau bahkan kurang memotivasi untuk kegiatan-kegiatan di sekolah penggerak. Ya sementara itu Bu dari saya, mungkin kalau ada kekurangan atau mungkin ada hal yang mungkin belum saya sampaikan, insya Allah nanti kalau ada hal yang mungkin bisa disampaikan nanti saya sampaikan kembali. Mungkin dari saya cuma itu dulu, biar nanti untuk kegiatan P5-nya nanti disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing, terutamanya di kelas 1 dan kelas 4. Begitu Bu Ayub, mohon maaf mungkin kalau penjelasan saya kurang berkenan di hati Bu Ayub. Terima kasih. Nggih, matur suwun Bapak. Nanti kita bahas bersama-sama, kita tanggapi bersama-sama. Selanjutnya monggo Pak Narto dulu atau Bu Irna dulu, silahkan. Bebas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dedek tuh. Duh, Pak Narto loh. Ini itu audionya di salah satunya mungkin bisa dikecilkan dulu, jadi pakai audio satu saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau menyampaikan program sekitar 1 bulan terakhir saya melakukan istilahnya pembelajaran bersama anak-anak terutama kelas 4, yaitu pembelajaran di luar kelas ya, terutama untuk melaksanakan program P5 ya, persiapan program P5 ya. Di sini saya sudah menyiapkan dari anak-anak dari program P5 yaitu mengenai asiknya berkebun sayur. Ya, mengapa saya mengambil itu? Karena semua orang itu kan memerlukan, makanya saya mengambil itu. Dan kalau di sini sayur itu kan mahal, Bu. Makanya yaitu saya cenderung untuk mengambil
asiknya berkebun sayur. Tapi di sini ya masalahnya sekolahan kami itu lahannya cuma sedikit. Jadi nanti ya saya memakai polybag. Ya sebelumnya itu di awal saya memperkenalkan kepada anak-anak mengapa saya beri wawasan untuk memilih kearifan lokal itu apa, dan akhirnya juga cocok Bu memilih berkebun sayur. Lalu saya mempersiapkan memberi wawasan atau langkah-langkah untuk menyiapkan berkebun sayur itu apa, alatnya apa, terus bahannya, terus benihnya. Saya beri wawasan, dan terus anak-anak juga mempersiapkan. Saya serahkan pada anak. Langkah pertama menyiapkan bibit. Jadi kita mengambil sayur kangkung Bu. Jadi langkah pertama menyiapkan bibit, dan bibit itu terus terang beli Bu. Terus selanjutnya mempersiapkan polybag dan mempersiapkan lahan. Nah untuk lahan ini ya anak-anak saya kerahkan untuk membuat adonan tanah, nanti dimasukkan dalam polybag. Adonan tanah ini harus dicampur dengan pupuk kandang dengan prosedur yang tahu saya ya. Mungkin dari 2/5 untuk 2 untuk pupuk kandang, 3-nya untuk tanah dicampur. Terus sebelumnya itu saya keringkan dulu. Ya, setelah kering dimasukkan ke dalam polybag. Nah, setelah masuk dalam polybag, bibit yang sudah dibeli tadi diulur atau dimasukkan atau ditanam. Nah, sampai semua itu juga ada dokumen-dokumennya, tapi hanya foto Bu. Jadi dari proses pengadaan bibit, terus pengadaan tanah, dimasukkan dalam polybag, terus menanam, itu semua ada dokumennya, yaitu foto. Nah, setelah ditanam, ditunggu beberapa hari, sekitar 4 hari sudah tumbuh. Nah, itu nanti saya tugaskan kepada anak-anak untuk merawat. Jadi anak-anak itu mempunyai polybag satu-satu Bu. Jadi satu anak punya polybag satu, nanti yang menanam semua adalah anak. Saya hanya monitoring atau mengawasi saja. Kiranya anak yang kurang perlu ini cuma mengarahkan saja. Misalkan, oh ini kok ada rumput-rumputnya perlu disiangi atau dijabut. Terus misalkan, oh ini kok pertumbuhannya kurang. Oh karena kurang air. Jadi anak-anak sudah saya beri tugas untuk setiap hari memantau. Kalau anak pulang itu saya suruh mantau, sebelum pulang dipantau dulu tanamannya gimana. Terus misalkan hama-hama yang perlu diberantas. Kalau masalah hama ini kebanyakan cuma belalang Bu, tinggal diamati, dipetik, sudah selesai kalau tanaman kangkung. Terus sampai sekarang juga sudah panen Bu. Nah, waktu panen anak-anak itu saya suruh petik sendiri. Nah, yang pertama itu memetiknya juga salah Bu, namanya anak kecil, dipotong sampai bawah akhirnya tidak tumbuh lagi. Kalau di sini untuk tanaman kangkung kan dijabut bisa, dipotong bisa Bu. Kalau dipotong kan nanti bisa tumbuh lagi, bisa panen lagi. Kalau dicabut kan nanti cuma sekali panen Bu. Jadi saya arahkan untuk dipotong saja. Nah yang pertama kan saya serahkan, saya beri arahan, itu saya suruh motong. Nah motongnya itu sampai bawah akhirnya nggak tumbuh lagi. Nah ini cuma untuk pengalaman kepada anak. Nah ini kalau memotong harus di atas tunas yang paling bawah, nanti biar bisa tumbuh. Akhirnya anak-anak juga mengerti. Terus yang satu itu untuk
untuk bukti kalau memotongnya salah akhirnya nggak tumbuh lagi gitu. Terus untuk hasil panen saya suruh anak-anak untuk membawa pulang. Jadi hasil panennya dibawa pulang semuanya, dan nanti sampai di rumah saya suruh untuk memasak. Nah, dari pihak saya, pihak sekolah, nanti cuma ingin atau minta dokumennya saja, hasil masakan itu. Nah, dan semua sudah melaksanakannya. Jadi semua sayuran semua kangkung tadi dimasak, terus sudah jadi sayur, difoto, dikirim ke saya, Bu. Semua ada dokumennya. Terus ini langkah selanjutnya, saya juga pernah, ini lain dari menanam kangkung. Ini anak-anak saya ajak belajar ke luar ke kebun dan ke perikanan ya, guna untuk pembelajaran di luar kelas biar tidak jenuh gitu, Bu. Nah, anak-anak kan di sini juga dekat dengan perikanan, Bu. Nah, di perikanan juga ada ikan, juga ada tanaman-tanaman. Nah, di situ saya hanya mengajak ke perikanan itu, ya saya hanya memberi tugas pengalaman atau apa saja yang kamu lihat untuk diceritakan atau diceritakan kepada saya. Sekiranya itu dulu, Bu, dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon bimbingan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Narto, penyampaiannya terkait P5. Sekarang pelan-pelan dahulu, tadi kan sudah P5. Nah, sekarang terkait kegiatan pembelajarannya di kelas. Nah, bagaimana? Coba disampaikan dulu pelan-pelan Pak Narto, dimulai dari mata pelajaran. Untuk kelas 4 ini, Pak Narto mengajar mata pelajaran apa saja. Ya, coba ditulis dulu. Nah, kemudian dari mata pelajaran tersebut, biasanya di dalam mengajar, Pak Narto metode pembelajarannya yang sudah dilakukan itu yang seperti apa? Itu dulu coba disampaikan. Bapak cerita dulu saja sesantai mungkin, serileks mungkin terkait dengan pembelajaran di kelas gitu. Itu saja dulu, terus nanti kita bahas bersama. Tadi kan P5-nya sekarang terkait dengan kelasnya. Atau kalau lagi mau menyusun mungkin bisa Bu Erna dulu, terus kembali ke Pak Narto lagi. Ngoten nggih mboten napa-napa. Nggih, pripun senyamannya. Bu Erna Rien mawon. Nggih, Bu Erna Rien nggih. Monggo Bu Erna. Santai mawon nggih, Bu. Warai grogi. Santai mawon. Cerita-cerita aja kok. Nggih. Pak Narto anggar ngertos jenengan grogi ya, Bu. Kula melu. Lho padahal iki aku ki ngadus lho Pak. Aku ki tangi turu males banget. Badan tuh rasanya saya tuh karena minggu depan loh. Jadi saya dari Senin sampai Rabu tuh nggak ke kampus. Saya padetin kegiatan fakultas itu sampai hari Jumat besok. Nah ceritanya besok itu saya ada ketua panitia lomba karya tulis ilmiah gitu, 3 bidang. Terus saya terus karu-karuan ya, tapi tetap smile. Tapi kok masih tetap cantik, Bu ya, belum mandi. Waduh, lah iya Pak. Itu wes gawe bayi kayak Pak. Kelihatan kalau kecapean. Nggih, matur nuwun. Monggo Bu Erna pelan-pelan aja santai. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti yang Bu Ayo tanyakan tadi, untuk pertama kali dalam pembelajaran itu sebelumnya saya melakukan asesmen diagnostik bagaimana kemampuan anak dalam literasi dan juga numerasi. Nah, dalam apa itu kemampuan anak numerasi itu sebelum masuk biasanya anak itu berbaris, nanti diberi pertanyaan matematika yang apa itu yang ringan, misalkan 5 ditambah 7, yang sudah bisa menjawab masuk kelas, seperti itu Bu. Jadi ada motivasi anak untuk menjawab, ben aku cepat masuk katanya. Nah, untuk waktu pulang sekolah juga seperti itu, yang bisa menjawab, yang sering saya lakukan matematika, yang bisa menjawab bisa pulang duluan. Jadi nanti tidak boleh berebut begitu. Kemudian untuk literasi sendiri kan masih banyak siswa yang belum lancar membaca, dan ada beberapa anak itu yang baru mengeja 2 huruf. Kalau di kelas 1 seperti itu, saya tanya guru-guru di sekolahan lain kemarin itu ternyata juga sama, setiap sekolahan di kelas 1 itu ada apa itu ya, ada anak yang memang kemampuannya rendah, dan ada anak yang memang yang sudah lancar untuk membaca majalah, untuk membaca. Nah, kalau saya dalam apa itu, dalam mengajari membaca, khususnya untuk literasi sendiri, itu menggunakan buku yang berbeda dengan antara murid satu dengan yang lain. Jadi saya sesuaikan dengan kemampuan anak, seperti itu. Karena kalau saya mengajari sama, nanti yang sudah bisa itu diajari yang lebih mudah, misalkan baru 2 huruf, itu kan sangat mudah bagi anak yang sudah lancar. Akhirnya saya memakai itu buku yang berbeda sesuai dengan kemampuan anak. Nah, untuk mata pelajaran yang di kelas 1 itu kan ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, SPDP, seperti itu. Nah, kalau pembelajaran matematika sendiri itu saya apa itu, selain mengerjakan soal juga memberikan kegiatan-kegiatan agar anak itu tidak merasa kalau saya ini mengerjakan soal, seperti itu. Jadi kalau kemarin itu ya bentuk-bentuk yang sudah itu, mengenal bentuk bangun datar itu, coba membentuk bangun persegi 4, segitiga. Nah, nanti dibentuk biar menarik, dibentuk mobil atau rumah, terserah, saya bebaskan memang tergantung. Tapi kemarin itu masih kelompok, jadi ya tetap kelihatan mana siswa yang aktif dan mana siswa yang pasif. Jadi yang pasif itu ya cuman diam, nanti kalau disuruh menempel apa-apa baru menempel, tapi kalau yang aktif kan kelihatan. Aku mau menggambar ini Bu, digunting, terus mau tak buat seperti ini. Jadi sudah kelihatan gitu, mana yang tahu itu nama bangun apa itu sudah kelihatan. Kalau dalam matematika seperti itu. Terus kemudian kalau seni ya menyanyi, biasanya lagu-lagu anak-anak itu lagu dolanan. Terus yang sebulan terakhir ini saya berusaha untuk apa, membuat suasana kelas itu biar tidak membosankan dengan menghias kelas, Bu. Saya menghias kelas itu bersama anak-anak. Jadi saya suruh membantu untuk membuat kerajinan. Ternyata anak-anak itu sangat antusias kelasnya dihias. Seperti jadwal piket, misalkan itu saya bentuk-bentuk, nanti anak-anak ditulis di situ namanya bentuk apa. Kalau saya itu bentuk bunga, seperti itu. Ternyata juga menjadi daya tarik anak. Pengennya itu setiap tugas yang mereka kerjakan, kemarin itu kan mewarnai kan temanya P5 itu kan sayuran.
Itu saya suruh menggambar, kemudian nanti ditempel yang bagus, atau kalau yang bagus mungkin karena anak pengennya ditempel ya kalau yang bagus gitu. Akhirnya banyak anak yang mau tugasnya itu ditempel, jadi bukunya saya gunting ya, ditempel di tembok. Itu akhirnya juga senang sekali ternyata hasil karyanya itu ditempel di situ, merasa bahwa oh ini garapanku ki yo apik napa pripun, ternyata walaupun hanya sekedar menempel ternyata membuat anak itu menjadi lebih semangat seperti itu. Kemudian untuk asesmennya, asesmen formatif itu biasanya saya ya hanya mengawasi pembelajaran pada mengawasi murid saat proses pembelajaran, kemudian memperhatikan perkembangannya setiap hari kan. Ya itu, anak itu sebenarnya guru itu sudah hafal kemampuan anak ini seperti apa, karakternya seperti apa, walaupun mungkin baru setengah tahun belum ada ya. Itu ya sedikit sedikit lebih tahu lah. Tapi nggih niku untuk memberi apa ya, motivasi, semangat dan rasa tanggung jawab itu kalau anak-anak masih susah, Bu. Jadi ya semampunya anak-anak. Ngoten. Kemudian untuk asesmen formatif sendiri biasanya kalau mengerjakan soal ya juga saya nilai, saya masukkan dalam daftar nilai. Seperti itu. Biasanya nanti kalau ada kesulitan yang mana. Terus untuk matematika kemarin juga yang anak sudah pandai itu minta penjumlahan yang ratusan misalkan. Itu ya yang sudah mampu saya kasih yang ratusan, untuk yang belum mampu saya kasih puluhan seperti itu. Jadi saya berusaha tanya anak dulu, kamu mampu seberapa? Kalau saya minta Bu yang ratusan gitu, berarti anak ini sudah mampu. Ternyata sudah mampu ya saya berusaha untuk mengasih soal yang berbeda. Itu ada 2 anak kemarin. Jadi kalau diberi soal dengan kesulitan yang sama, anak yang pinter itu mesti paling cepat gitu. Pengennya dia juga pengen yang menantang sedikit gitu. Ternyata seperti itu Bu dari kelas 1 pembelajarannya. Mungkin ada kalau untuk kelimanya kemarin juga menanam sayur itu, tapi untuk kan kalau saya itu apa itu mengenalkan jenis-jenis sayuran dulu. Kalau untuk menanamnya berhubung belum tukul Bu, belum bisa panen. Kalau Pak Narto sudah duluan karena anak-anak yang besar itu kan mudah untuk digerakkan. Kalau anak-anak kecil itu biasanya kegiatannya ringan dulu, mengenalkan jenis tanaman, ada tanaman hias, tanaman sayur, ada tanaman buah-buahan, kemudian ada sejenis apa itu obat-obatan seperti jahe dan sebagainya itu. Kalau menurut saya seperti itu, kemudian mengenal buah, bunga, akar seperti itu, Bu. Oke, seperti itu untuk kegiatan P5-nya. Bisa lanjut Pak Narto mungkin. Oke, baik, matur nuwun Bu Irna. Oke, sekarang Pak Narto, silakan disampaikan terkait aktivitas pembelajarannya di kelas Bapak. Monggo. Ya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya di sini saya mau menyampaikan mengenai pembelajaran saya di kelas 4. Saya dalam pembelajaran saya yang pertama saya waktu awal-awal saya ingin sebentar Bu, ini saya dulu. Langsung. Ya di sini saya menyampaikan di awal masuk pembelajaran kita adakan baris berbaris untuk masuk ya. Setelah masuk kita adakan absen atau siapa yang nggak masuk. Kalau ada yang nggak masuk, kenapa atau dengan alasan apa. Nah di situ setiap hari saya tanyakan kepada anak. Misalkan ada 1-2 yang tidak masuk
tidak ada alasan atau tidak ada izin, saya langsung menghubungi dari orang tua, kenapa kok nggak masuk. Jadi kalau tidak masuk itu jelas kenapa atau kemana gitu, Bu. Selanjutnya di dalam pembelajaran saya menanyakan kepada anak-anak atau istilahnya kesepakatan kelas. Maksudnya kesepakatan kelas itu misalkan anak-anak kok tidak masuk tanpa izin beberapa kali, nanti ada sanksi tertentu, lah itu nanti keputusan dari anak-anak sendiri. Termasuk dari misalkan anak-anak kok berbicara yang tidak sopan atau istilahnya ya bertengkar, itu nanti ada sanksi-sanksi sendiri dan sanksi itu dari kesepakatan anak-anak sendiri. Jadi saya hanya menyaksikan atau mengiyakan gitu aja. Selanjutnya di dalam pembelajaran itu saya membuat tugas-tugas atau daftar kelompok. Nah, di dalam kelompok ini ada beberapa model. Yang pertama yaitu kelompok yang khusus anak-anak kurang mampu dan kelompok anak-anak yang sudah mampu. Mengapa demikian? Karena di dalam pembelajaran kadang anak yang sudah mampu itu kalau disuruh atau mengikuti yang kurang mampu itu bosan gitu, Bu. Jadi kadang anak-anak itu yang kurang mampu saya kasih tugas sendiri, terus yang sudah mampu juga sendiri. Masalahnya kalau yang sudah mampu itu ya seperti Bu Irna tadi ya, bosen kalau suruh mengulang-ulang terus itu bosen. Jadi saya melakukan kelompok tersendiri. Itu kelompok yang sudah mampu dan kurang mampu. Terus ada lagi tugas-tugas kelompok yang membaur. Istilahnya membaur ini jadi anak yang kurang mampu digabung dengan anak yang sudah mampu. Jadi yang anak-anak kurang mampu nanti bisa istilahnya bertanya atau menanyakan kepada teman yang sudah mampu. Jadi istilahnya seperti tutor sebaya itu, Bu. Selain itu juga anak-anak saya suruh membuat kartu nama, ya. Kartu nama, terus biar anak-anak itu jelas, ya kebanyakan sudah jelas sih, tapi biar lebih jelas saya suruh untuk membuat kartu nama. Selain itu di dalam penempatan atau tempat duduk saya suruh berubah-ubah, Bu, biar tidak sepaneng atau bosen gitu. Jadi kelihatannya ada suasana baru gitu. Nah, di dalam penilaian anak-anak secara langsung itu juga kalau saya sudah paham lah, oh anak ini sudah mampu, anak ini belum mampu, itu secara garis besar sudah paham semua. Lalu apalagi ya? Penilaian. Ya, di dalam penilaian setiap saat atau setiap hari saya itu ya sudah ada penilaian, Bu. Jadi yaitu tadi penilaian yang jadi anak-anak ini dilihat secara garis besar itu ada peningkatan tidak, itu sudah paham. Oh, anak ini ada perkembangan tidak, itu sudah mengerti, Bu.
kiranya itu Bu yang baru bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Narto. Nanti coba kita pelan-pelan bahas, diskusikan dan kita urai bersama, nggih, Bapak Ibu. Ini sharing-sharing saja. Nggih. Bapak Ibu yang di Pak Mul on standby nggih, ada nggih? Nggih. Baik. Siap. Nggih, nggih. Ini saya ke Bapak Ibu guru dulu, guru kelas dulu. Jadi Bapak Ibu terkait dengan implementasi ini atau kita ke depan biasa menyebutnya itu PKPM, IKM. Jadi terkait dengan IKM ini itu harapannya. Jadi harapan dari pemerintah itu kan ada perubahan. Biasanya kalau kita itu ada perubahan pergantian kurikulum itu harapannya ada perubahan terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Nah, jadi dalam 1, 2, 3, 4 minggu terakhir nggih, ini kan kayaknya mau akhir semester juga, mau pekan akhir pekan akhir semester atau penilaian akhir sumatif niku nggih. Pas penilaian akhir semester. Nggih, mau pas. Jadi cuma tinggal beberapa minggu saja. Itu untuk implementasi IKM di kelas 1 dan kelas 4. Nyun tulung nanti bisa coba saling berdiskusi, sharing dengan Bu Irna boleh, dengan guru-guru lain boleh, itu didokumentasikan. Kalau bisa sih ada rekaman barang 10-15 menit atau foto ketika Bapak Ibu mengajar di kelas dan menerapkan diferensiasi pembelajaran itu tadi. Bu Irna sudah sangat baik dalam melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya pembelajaran di kelasnya sudah bervariasi. Nah, diharapkan ini Bapak Ibu kan implementasi kurikulum untuk tahun pertama itu kan untuk kelas 1 dan kelas 4 nggih. Nah, kelas 1 dan kelas 4 ini bentar lagi selesai, hanya dalam beberapa minggu. Nah, karena itu silakan nanti coba dikonsep dahulu penerapan pembelajaran yang berdiferensi, yang berpusat pada peserta didik. Jadi kalau misalnya di Pak Narto tadi menyampaikan, oh saya beri tugas ini, oh ada penugasan ini, oh ada tutor sebaya dan sebagainya. Nah itu dilengkapi kembali, disempurnakan dengan metode pengajarannya. Jadi mungkin barangkali misalnya, oh Pak Narto ceramah metodenya menulis di papan tulis atau ceramah gitu. Nah itu nanti bisa saling sharing dengan Bu Irna atau dengan guru kelas 4 lainnya atau dengan guru sekolah lainnya. Oh, untuk kelas 4 tuh mata pelajarannya apa ya? Misalnya IPAS atau matematika, sama-sama matematika. Kan capaian pembelajarannya sama, hanya saja kan di kompleksitas kognitifnya tentu saja antara kelas 1 dan kelas 4 berbeda. Jadi itu lebih dimunculkan dan itu didokumentasikan. Itu saja terkait pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena jangan sampai atau yang tidak diinginkan itu core-nya itu tidak muncul begitu. Nah, terkait dengan P5 misalnya sudah berjalan tema yang dipilih, lalu ada judul terkait dengan tanaman itu nggih mboten napa-napa, yang penting tetap direkap, didokumentasikan, dicatat apa saja yang sudah dilakukan. Hanya saja yang mungkin nanti bisa didiskusikan kembali kalau menurut saya itu
terkait pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Bu Irna sudah cukup baik dan mungkin nanti Bu Irna bisa saling berdiskusi dan membantu untuk kelasnya Pak Narto. Oh, kalau dirasa menambah alat peraga atau menambah media untuk pembelajaran, silahkan dicoba seperti itu untuk kelas 4. Jadi masukan saya dan catatan saya terkait dengan pembelajarannya untuk IKM ini adalah demikian. Jadi Bapak Ibu bisa mencari referensi dari PMM, dari YouTube, dari diskusi dengan guru-guru lain, dari buku, dari majalah, dari koran, dari manapun nggih. Jadi jangan sampai terlewat nanti pas sudah selesai, anak-anak sudah libur, kemudian ketika ditindaklanjuti atau refleksi nanti di akhir pendampingan untuk tahun ini, mana nih pembelajaran yang berdiferensiasinya. Nah, itu tidak nampak. Padahal core-nya dari kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik. Jadi masukan saya terkait dengan kegiatan belajar mengajar, metode pembelajaran itu saja. Mungkin bisa dicoba dengan menghias kelas ataupun mana yang lainnya. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi peserta didik gitu. Tapi muncul karena dari bulan pertama sampai 3 ini saya belum melihat pembelajaran yang berdiferensiasi khususnya di Pak Narto, ngaten. Tapi santai mawon, rileks mawon, jangan dianggap sebagai beban atau penilaian yang kurang baik, mboten. Jadi ini hanya masukan saja, review. Kita masih ada waktu nggih untuk akhir semester dan untuk kegiatan pembelajaran ini. Ngaten Bapak Ibu. Itu terkait dengan pembelajaran. Lalu selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu PMO untuk bulan ini ada informasi ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar informasi ini atau belum, saya kurang tahu, tapi kemarin itu ceritanya pada saat lokakarya pengawas itu ada salah satu dari Bapak pengawas yang bertanya ke kami, sekolah penggerak itu nanti ada rapotnya enggak, ada nilainya tidak, apa yang menjadi capaian atau luaran dari sekolah penggerak atau sekolah yang lolos sebagai sekolah penggerak. Nah, lalu kita sampaikan sejauh ini Pak, kalau terkait sekolah penggerak itu ya aktif di dalam menjalankan kegiatan pendampingan yang dimana kegiatan pendampingan itu ada berbagai macam, ada PMO, ada refleksi, ada lokakarya, ada kunjungan juga, seperti itu sih Pak. Jadi nanti ada tugas-tugas, ada instrumen-instrumen yang kita tindak lanjuti kepada sekolah. Terus kemudian namun kami coba telusuri dan follow up tindak lanjut kepada BPGB karena jangan sampai nanti di akhir ada instrumen atau ada indikator yang sekiranya itu dapat melemahkan atau merugikan pihak sekolah, itu yang tidak kita inginkan. Jadi pendampingan ini kan informasi yang diterima berlangsung 3 tahun. Nah, bagaimana supaya sekolah itu mendapatkan pendampingan di tahun kedua dan di tahun ketiga. Nah, jangan sampai nanti di akhir tahun pendampingan dari saya nggak ada masalah, dari Bapak Ibu juga nggak ada masalah, merasa ikut pendampingan, kegiatan-kegiatan secara aktif, tapi nanti di akhir ada ibaratnya nilai jelek atau rapot jelek. Nah, itu kan yang tidak kita inginkan. Nah, lalu kemudian dalam diskusi tersebut BPGB menyampaikan,
Coba ditanya saja bagaimana sekolah berperan aktif di platform Merdeka Mengajar atau PMM Bu gitu. Jadi itu yang kita gunakan karena data yang mudah untuk ditarik karena data tersistem adalah terkait dengan PMM. Lalu kemudian ya kami minta data tersebut. Coba kita dibagi data PMM-nya seperti apa. Jadi nanti kita menyampaikan ke sekolahnya dengan enak gitu. Jadi salah satu yang menjadi indikator nanti dalam implementasi kurikulum ini salah satunya adalah di keaktifan dan kelulusan guru di sekolah tersebut, tidak hanya guru komite pembelajaran juga, tidak hanya guru komite pembelajaran saja, tapi semuanya. Nah, ini saya akan coba tunjukkan kepada Bapak Ibu terkait data-data yang kami terima. Oke, sekedap. Oke, baik. Nah, di sini ada data. Jadi, penerapan kurikulum Merdeka ini mulai diberlakukan untuk seluruh sekolah di Indonesia per Juni tahun ajaran baru kemarin itu 2022. Nah, di sini pemerintah meluncurkan PMM, Platform Merdeka Mengajar, yang ada di handphone Android, ya hanya ada di handphone Android. Nah, di sini ada data nih Bapak Ibu, sekolah tipe-tipenya. Jadi ada tipe sekolah SP, SP ini sekolah penggerak, kemudian ada tipe sekolah yang mandiri belajar, dan ada yang tipe mandiri berubah. Nah, tipe-tipe ini digolongkan oleh BPGB, digolongkan oleh BPGB. Ini ada data jumlah gurunya, jumlah guru menonton video, mengerjakan kuis, submit refleksi, memulai post-test, lulus post-test, dan submit aksi nyata. Nah, sekali lagi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari guru komite, dalam hal ini Pak Narto dan Bu Erna, tapi semua guru. Nah, kenapa? Karena ada data ini juga. Saya bagikan lagi. Aduh. Oke, karena ada data ini juga. Kalau tadi data secara umum di Jawa Tengah, prosentase dan data berapa jumlah gurunya. Nah, ini khusus untuk Kabupaten Sragen. Jadi ini data Excel seluruh sekolah di Sragen, mulai dari TK sampai SMK, baik negeri maupun swasta. Nah, di sini ada sekitar 818 sekolah di Sragen yang terekam. Enggak muncul. Oh, belum muncul. Iya, tidak muncul. Kok kayaknya sudah nih. Belum muncul nih. Belum muncul. Belum muncul. Apakah sudah muncul?
Sampun. Oke. Nggih, baik. Jadi ini data di Sragen terkait dengan sekolah dari mulai TK sampai SMK. Nah, total di sini ada 818 sekolah yang terekam sudah memasukkan, sudah login di PMM. Nah, di sini ada data dari NPSN, nama sekolah, jenjangnya, status sekolah negeri atau swasta, tipe sekolah penggerak, apakah mandiri belajar atau mandiri berubah yang tadi, kabupaten atau kotanya, jumlah PTK-nya, terus di sini ada data juga jumlah PTK login PMM. Nah, terus di sini ada data juga jumlah PTK menonton video. Ini jumlah PTK lolos post-tes. Seperti itu. Ini jumlah PTK lulus topik. Terus di sini ada status implementasi kurikulumnya. Oh, sudah login tapi belum memulai belajar. Oh, ini sudah lulus topik. Begitu. Nah, dari data yang saya dapatkan, ini data ditarik per 30 Oktober. Jadi sekitar 10 hari yang lalu, itu kalau kita cari di sini celeb. Nah, ini sudah ada. Nah, kita lihat nggih Bapak Ibu, ini celeb berapa. Nah, data yang ada di sini itu celeb 1, celeb 2, celeb 3. Nah, untuk celeb 5 itu belum ada data di sini. Data ini sudah saya bagikan di WA grup kepala sekolah, jadi mungkin nanti Mbak Mul bisa membagikan dan bisa dicermati bersama. Nah, setelah diketahuinya data ini yang menunjukkan bahwa celeb 5 belum terekam atau belum masuk datanya untuk PMM, ini perlu ada tindak lanjut dari Bapak Kepala Sekolah yang mana dalam hal ini memiliki fungsi memimpin dan koordinasi, monggo bisa dicari solusinya bersama-sama. Jadi saran saya mungkin nanti Pak Mul bisa coba tanya-tanya ke celeb 1, 2, atau 3 apa yang sudah dilakukan oleh mereka sehingga sudah terekam dan sudah lulus topik statusnya. Nah, topik di dalam PMM ini ada 7 topik. Setiap topiknya ada beberapa modul. Nah, itu nanti silakan di-explore dulu Bapak Ibu untuk PMM-nya. Nah, monggo setelah saya menyampaikan ini dan beberapa masukan tadi, silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, monggo Bapak Ibu. Oh ya, maaf Ibu Ayub. Maaf, ini untuk sekolah kami kan ya istilahnya itu pada waktu itu sudah ikut di PSP, terutama saya, Pak Narto dan Bu Irna itu kan sudah menyelesaikan kemarin kan dasar itu sudah 6 topik gitu ya. Yang topik itu ada yang 8 modul, ada yang 4 modul, dari modul ini bukti juga sudah ada yang sudah masuk ke biru semua, hanya mungkin waktu itu belum melaksanakan aksi nyata. Dan waktu ini sudah dilanjut oleh Bapak Ibu guru, sudah sampai ada yang 4 topik, ada yang 3 topik, sudah melaksanakan semua. Tapi ya entah kenapa kok belum bisa terekam di sana.
Ya coba nanti saya tak tanya-tanya ke SD yang lain, kenapa di SD saya belum sampai terekam di sana. Padahal dari Bapak Ibu guru ini sudah sama-sama mengerjakan Bu. Ini bahkan sampai Ibu Rusmini yang 6 sudah sampai ke 4 topik Bu ya. 6 topik ya. Malah dulu sudah banyak sekali. Itu Bu Irna juga sudah berapa topik itu, meneruskan Bu Titi sudah berapa sampai berapa topik itu. Jadi sebenarnya sudah sama mengerjakan Bu PMM itu. Tapi kenapa kok di situ belum terekam? Ya nanti tolong, nanti saya sendiri tak minta bantuan atau mungkin tanya kepada SD Celep 1 atau 2 atau mungkin bahkan 3, kenapa kok SD saya belum bisa terekam di mungkin di BPGB atau mana itu, biar nanti saya tak cari informasi. Padahal saya katakan tadi bahwa SD saya juga aktif ikut di PMM. Itu, makasih. Baik Pak, monggo. Kemarin yang sudah PMO juga menyampaikan kita sudah mengisi, tapi kok kenapa ya belum terekam. Nah, itu saya juga kurang tahu teknisnya seperti apa, tapi nanti kalau ada forum dengan BBGB, insya Allah saya akan sampaikan dan tindak lanjuti. Jadi saya akan menyampaikan sekolah saya sudah mengerjakan ada beberapa topik, tapi kenapa kok di data Excel ini belum terekam dan belum ada, itu juga nanti akan saya sampaikan sebagai tindak lanjut. Dan sambil menerima informasi dari saya, monggo nanti bisa saling berbagi terkait dengan informasi ini dan data ini dan bagaimana tindak lanjutnya. Jadi Bapak Ibu nanti seluruh guru di sekolah itu diharapkan dapat menuntaskan proses belajarnya di PMM dan lulus semua topiknya. Kenapa? Karena ke depan itu kan tidak hanya guru kelas 1 dan kelas 4 saja yang melakukan IKM ini, namun ingat berikutnya itu kan kelas 2 dan kelas 5. Jadi penting bagi seluruh guru untuk mengetahui bahwa ada perubahan kurikulum untuk pendidikan dasar dan menengah dan tinggi. Ngoten Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kembali? Ya, Bu, tolong nanti mungkin kalau Ibu Ayu pada waktu itu mungkin rapat atau berkoordinasi dengan BPGB, nanti tolong seperti SD saya, kenapa kok SD saya sebenarnya sudah mengikuti kegiatan PMM itu, tapi kenapa tidak terekam di sana? Jadi kita sama-sama Bu, saya nanti juga tak cari informasi dari SD yang lain sudah masuk di situ yang sudah terekam. Nanti tolong Ibu Ayu juga nanti berkoordinasi dengan BPGB, kenapa kok SD seperti SD saya yang dulu mengikuti yang sudah penggerak kok tidak bisa terekam di BPGB itu. Padahal kemarin saya tanya dari Pak Haryadi, katanya SD-nya juga belum masuk. Pak itu juga belum masuk. Apa memang yang ke sudah penggerak ini memang belum masuk begitu? Hanya itu. Mungkin itu nanti saya minta tolong pada Baik untuk bagaimana agar nanti solusi ini bisa terselesaikan. Iya. Nanti saya coba tindak lanjuti juga Pak. Kemudian nanti Bapak Ibu juga silakan sambil cari-cari informasi seperti itu. Karena kalau terkait penarikan data sistem itu pasti BPGB tidak melakukan secara manual dan itu kan mereka tinggal mengunduh saja, ibaratnya seperti itu, tinggal mengunduh datanya dan data otomatis dari sistem begitu. Jadi kadang sulit untuk membantah sebuah data sih, karena keakuratannya itu bisa dijamin. Jadi mungkin bisa dipastikan, ditelusuri kemarin itu mengerjakannya apakah akunnya sudah betul, apakah jaringannya itu kuat dan stabil sehingga jawabannya terekam, atau barangkali kok ada langkah atau tahapan yang kelewat, dan itu nanti coba ditelusuri. Saya juga nanti akan menyampaikan aspirasi dari Bapak Ibu sekolah dampingan saya terkait dengan PMM ini. Begitu Bapak. Baik,
sekarang kita masuk ke instrumen PMO yang banyak itu. Saya hanya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan instrumen tersebut. Yang pertama terkait dengan pengawas. Nah, untuk pendampingan di Celep 5 PMO itu kan belum pernah dihadiri pengawas. Tapi dari saya itu sudah email juga kepada email yang terdata, email pengawas. Kemarin di dalam lokakarya pengawas itu saya juga bertemu dengan Pak Sukamto, lalu kemudian ya menanyakan kabar dan apa kendala dan seperti itu gitu. Jadi ini sudah bulan ketiga, nanti coba Pak Mul sebagai kepala sekolah atau bagaimana bisa tolong dibantu koordinasikan dengan Pak Kamto, kira-kira kendala dari beliau sejauh ini tuh apa? Khawatirnya barangkali ada informasi yang tidak tersampaikan. Nah, itu mungkin ada misinformasi atau ketidaktahuan dari beliau atau yang lainnya. Harapannya di PMO bulan Desember itu Pak Kamto bisa bergabung dalam PMO ini. Seperti itu. Jadi nanti coba Pak Mul dibantu untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Kalau misalnya kok dirasa masih ada kendala nggih mboten napa-napa, tapi saya tahu kendala dan kondisinya itu bagaimana. Memang untuk pengawas ini di Kabupaten Sragen memiliki tantangan yang luar biasa karena jumlah pengawas yang sangat sedikit. Sebenarnya kita semua sudah menyampaikan kepada dinas terkait dengan hal tersebut. Informasinya nanti di tahun depan ada perekrutan. Jadi perlu ada langkah konkret, cepat dan tuntas dari dinas atau terkait dengan pengawas ini. Jangan sampai pengawas itu nanti malah fungsi dan peran sekolah ada hambatan terkait dengan hal tersebut. Gitu. Ya, maaf Bu Ayub untuk masalah Bapak Pengawas Pak Kamto. Memang yang pesan-pesan dari Bu Ayub kemarin itu sudah saya sampaikan kepada Pak Kamto, dan kemarin itu saya juga ketemu Pak Kamto di rapat K3S dan saya juga berkoordinasi. Pada waktu Pak Kamto saya bilang apa Anda ikut Pak, ini ada benda apa tuh daring dari kemarin yang saya kirim dari ini karena saya rapat ini saya diwakili sama Burus begitu kemarin. Itu kan pada waktu pas ada rapat K3S jadi Pak Kamto menghadiri itu. Dan selain itu maaf Bu, Pak Kamto itu kan nyun sewu janipun nggih pun panci ini pensiun niki dugi 65 dadose ya nyun sewu untuk kesehatannya memang sudah turun Bu. Jadi saya sendiri juga maklum sebenarnya pesan-pesan dari Bu Ayu itu sudah saya sampaikan terus Bu. Dan saya sudah berkoordinasi kemarin di rapat, terus kemarin di Korwil, saya sudah langsung bertemu tatap muka ngobrol-ngobrol sama Pak Kamto. Ya insya Allah nanti kalau Desember ada PMO, nanti insya Allah saya tak nyuwun Pak Kamto sebatas derek. Nggih, baik, matur nuwun Pak Mul. Sebenarnya kondisi itu saya juga sudah melihat, namun terkadang kita ya khawatirnya nanti malah dari sekolah atau saya dikira kan kegiatan ini terekam, terdata, dikira tidak menjalankan fungsi dan peran masing-masing dengan baik karena salah satu peserta di dalam PMO itu kan pengawas seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin saya itu PMO dengan 3 sekolah untuk bulan ini itu yang sudah PMO itu dengan JT1, Tunggul 2, Puro 2 itu dihadiri oleh pengawas masing-masing walaupun dengan ada yang sedang berkegiatan luring lainnya tapi juga hadir gitu supaya bisa mengikuti dan mengetahui informasi-informasi terkait dengan program ini begitu. Ngoten mawon sih yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengawas. Nah, sebenarnya ini
kalaupun di dalam instrumen PMO, jadi di instrumen PMO itu kan ada pertanyaan dukungan dari pengawas seperti apa. Kalaupun mau saya tulis tidak ada, tapi solusi dari dinas sendiri sudah menyampaikan di dalam jawaban PMO-nya kalau memang awas di Sragen sangat minim. Jadi kayaknya percuma aja saya tulis laporannya gitu di dalam instrumen PMO kalau tidak ada dukungan dari pengawas, karena itu muncul terus terkait dengan pengawas. Nah, kemarin pengawas juga ada isu terkait dengan coaching kepala sekolah. Jadi untuk sekolah penggerak ini kan pengawas memiliki peran sebagai coaching atau untuk melakukan coaching dengan kepala sekolah. Seperti apa gitu. Itu saja sih tambahannya terkait dengan pengawas. Lalu yang lainnya, adakah Bapak Ibu ingin ada hambatan lainnya mboten yang dirasa harus saya tuliskan di dalam laporan saya dan laporan tersebut bisa masuk, bisa naik ke pusat, itu ada atau tidak Bapak Ibu? Monggo. Ya, kalau masukan saya Bu ya, nah, mungkin kalau nanti tidak sesuai tidak usah dicatat, kalau sesuai ya monggo. Ini terutama kaitannya dengan ini untuk pendanaan Bu. Ya, mungkin kalau saya rasa di sini yang Boskin itu kok arkasnya terlalu berbelit-belit dan terlalu sulit kita gunakan, kan kata Bu Ayub itu bahwa Boskin adalah termasuk hibah, tapi kenapa semuanya dipersulit? Padahal untuk anggaran guru yang di sini yang melaksanakan itu kan tidak sama sekali tidak dianggarkan. Nah, oleh sebab itu mohon ini bagi saya adalah hambatan, karena guru yang melaksanakan sekolah penggerak ini memang ya dikatakan dirasa memang berat Bu, terutama yang masih WB, bansos belum dapat, ini kemudian pekerjaan selalu ditekan terus seperti ini. Bagi saya ini, saya itu kasihan. Kalau saya sendiri sih tidak masalah, tapi untuk yang WB itu kadang saya juga merasa kasihan. Itu yang pertama adalah masalah pendanaan atau mungkin anggaran-anggaran yang digunakan untuk peserta. Ya mungkin kendala yang umum bagi saya cuma itu Bu, mungkin bisa nanti sampaikan. Terima kasih. Nggih, mboten napa-napa Bapak. Jadi ya ini saya langsung ketikkan saja. Sudah muncul atau belum nggih? Baru muncul tapi baru sedikit. Oke, nggih. Jadi ini saya coba tuliskan, nggih Bapak Ibu, sekolah mengalami kendala dalam membelanjakan tunjangan kinerja sekolah penggerak. Masalahnya belanja itu selalu selalu ditunjuk dari dinas menurut dari atasan, harus ini gitu. Jadi proses perencanaan di RKAS Nah, ini silahkan dibaca, barangkali kurang jelas. Ini saya coba besarkan sedikit. Kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan, silahkan ditambahkan, Bapak Ibu. Dan selain itu Bu, pokoknya untuk pembelanjaan itu kok misalnya tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dalam arti misalnya sekolah butuh ini, misalnya butuh laptop, tapi kenapa hal itu mungkin seperti kemarin tidak diperbolehkan dari dinas. Nah itu kan sebenarnya itu kan untuk bagi sekolah laptop itu sangat penting dan sangat perlu, karena kegiatan di sekolah itu memang sekarang harus mempunyai laptop sendiri-sendiri. Nah itu kan termasuk kendala juga Bu itu.
Kalau terkait laptop sepertinya bisa, Pak. Itu kemarin dari Wonokerso 3 dan Tunggul 2 sudah diperbolehkan perubahan RKAS-nya yang semula membeli komputer diubah ke membeli laptop. Jadi sekarang kemarin itu udah boleh, Bu. Sini kan misalnya perlu sekali katanya itu kemarin nggak boleh begitu. Jadi mungkin nanti Pak Mul bisa koordinasi kalian Pak Sri dan Bu Warni itu terkait dengan laptop. Mungkin ada perubahan kemarin itu, kemarin itu mungkin. Ya, kayaknya sudah ada perubahan karena mungkin dinas sudah menerima laporan-laporan yang terkait hal tersebut gitu, Pak. Jadi ini saya tuliskan di sini, terlihat mboten ini? Kelihatan, ya. Kelihatan. Nah, ini coba dibaca dulu, Pak. Terus kalau ada tambahan silahkan disampaikan. Sekolah mengalami kendala dalam membelanjakan tunjangan kinerja sekolah penggerak. Proses perencanaan di RKAS sangat ribet dan berbelit serta terdapat instruksi khusus terkait pembelanjaan anggaran. Ya, ini ya betul, Bu, itu. Dinas memberikan kewenangan dan kekuasaan bagi sekolah dan membelanjakan tunjangan kinerja sekolah penggerak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ya, itu sudah masuk, Bu, sudah sesuai. Oke, baik. Ada lagi mboten? Mungkin dari guru saya, mungkin kalau dari pembelajarannya ada kendala, biarkan yang menyampaikan guru saya sendiri. Silahkan. Barangkali ada, ini instrumen-instrumennya saya coba isi. Bencana alam itu tidak, sambil menunggu barangkali ada. Nah, ini terkait dengan cerita Pak Mul tadi, kalau guru-guru lain atau dalam hal ini tuh guru non-komite pembelajaran tidak mendukung. Nah, ini solusi dan masalah yang muncul dan solusinya itu hanya bisa dituntaskan oleh sekolah itu sendiri juga gitu. Karena kan ini masuknya kan ranah internal. Mungkin bisa dicari metode yang tepat bagaimana, karena yang mengenal pribadi serta karakter dari pihak sekolah itu kan ya sekolah sendiri gitu. Jadi kalau menurut Pak Mul itu tadi adalah sebuah masalah, nah sayangnya solusinya itu yang bisa dan yang paling tahu ya hanya Pak Mul gitu, terkait dengan guru-guru sekolah Bapak gitu, Pak. Iya, Bu, makasih. Biar nanti saya dengan kesabaran saya pelan-pelan nanti saya ajak, saya libatkan biar mereka juga tahu bahwa sekolah ini adalah bukan milik dari kelas 1 dan kelas 4 juga kepalanya, tapi milik semuanya. Nanti insya Allah dengan lambat laun atau berjalan waktu insya Allah nanti saya coba terus, nanti insya Allah nanti doakan saja mudah-mudahan nanti bisa segera sadar dan bisa mengikuti dari kegiatan ini. Baik. Jadi ini sementara di dalam laporan PMO baiknya saya ikut Pak Mul, saya tulis guru non komitenya mendukung atau tidak mendukung ini. Maksud saya yang guru non PNS ya Mbak, justru yang guru-guru Pak yang Bu yang sudah PNS itu ya malahan kalau yang non PNS itu tinggal Bu Irna saja, Bu, sama Bu. Buatan ini guru non komite pembelajaran itu guru selain Bu Irna dan Pak Narto. Ini saya tulis mendukung atau tidak mendukung? Tidak, Bu. Jelas kurang mendukung, Bu. Nah, kalau ditulis tidak, bukannya tidak, tapi kurang mendukung. Nah, jawaban kurang mendukung. Jawabannya mendukung, Bu, tapi tindakannya nggak ada gitu. Oke. Nah ini baiknya ditulis, direkam tidak di dalam laporan ini gitu. Monggo Pak. Saya ngikut aja pripun. Nah ini biar ya Bu, ya kita nanti biar tidak kelihatan jelek di mata atasan sana. Ya nanti saya cobanya lagi, Bu. Saya cobanya lagi. Itu memang karena solusinya ada di saya. Pokoknya nanti saya
Ya pokoknya saya berusaha untuk semaksimal mungkin biar nanti Bapak Ibu guru yang lain tuh mau mendukung dan mau memotivasi kegiatan ini. Ya sementara Anda usah dulu aja Bu, kasihan saya. Nggih. Baik. Baik, ini terkait lain-lainnya nanti saya coba isi nggih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri PMO kita, ada yang ingin disampaikan? Oh iya Bu, maaf ini karena saya nanti untuk hubungannya dengan lokakarya yang besok di Lor ini itu kan tanggal 14 malam 15 saya sebenarnya itu ada kegiatan RT. Nah itu berangkatnya itu ke sana tuh Selasa pagi atau Senin sore Bu ya. Kalau berangkat Selasa pagi itu berarti kegiatan saya bisa saya laksanakan begitu. Nggih, surat resmi dari BBGB-nya belum ada ya Pak? Belum sampai ke sekolah-sekolah ya Pak? Belum itu Bu. Kalau kemarin Lokakarya pas Oktober kemarin di Al-Azhar dapat surat gitu. Iya. Nah, mungkin ditunggu aja Pak. Gitu. Apakah dari sana itu Selasa sore atau Senin sore atau Selasa pagi? Kalau saya diminta datangnya itu Senin sore gitu karena malam ada kegiatan penyamaan persepsi. Gitu. Nah itu kata Pak Sriono yang kegiatan penyamaan itu adalah khusus fasilitator begitu. Nanti berangkatnya Selasa pagi begitu Pak Sriono. Udah kira mudeng-mudeng piye. Saya seperti itu sambil guyon gitu. Ya. Jadi nanti ditunggu saja Pak suratnya karena di surat itu kan ada tanggalnya. Nah tanggal tersebut kan untuk surat tugas, untuk yang lain-lain gitu. Nanti seperti apa gitu. Apakah menginapnya 1 malam atau 2 malam? Teknisnya mungkin ditunggu saja surat resminya. Kalau saya dari Senin itu gitu. Nah, terus kemudian terkait dengan Lokakarya ini, sekali lagi semua kegiatan dirancang, diselenggarakan sepenuhnya oleh. Jadi mungkin BBGB itu sedang mencari formulasi terbaik dalam pelaksanaan Lokakarya. Kemarin disampaikan kalau pelaksanaan Lokakarya itu di kabupaten, di kota masing-masing, tapi sekarang itu difokuskan di 2 kota saja, yaitu di Kota Semarang dan Kota Solo. Nah, kegiatan ini itu kan berlangsung beberapa kali ya Pak, misal setiap bulannya gitu. Jadi nanti kalau misalnya kok dari Bapak Ibu merasakan atau yaitu disampaikan saja kepada BBGB sebagai umpan balik. Oh, pengennya diserahkan saja. Oh, seperti apa itu? Ya monggo-monggo saja karena kalau terkait itu saya juga menerima instruksi saja. Jadi tidak di bagian yang merancang itu semua. Ngoten sih terkait dengan Lokakarya. Kalau saya pengennya itu di kabupaten sendiri Bu, sampai malam pun kalau di kabupaten sendiri itu bisa pulang gitu loh. Iya, kasihan yang seperti Bu Irna sebenarnya kecil seperti itu. Iya. Tuh ya, tolong nanti juga dibantu. Pokoknya nanti kalau bisa besok-besok itu di kabupatennya masing-masing seperti kemarin itu kan, walaupun 2 hari pun tidak masalah Bu. Penting di daerahnya sendiri kan ya. Pertama dekat, kedua ya kalau misalnya itu sampai malam pun kan kita bisa pulang. Betul. Ya sebenarnya lebih efektif demikian sih Pak. Nah nanti mungkin dari peserta ada forum WA group atau apa gitu mboten sih Pak dengan BBGB? Ya umum Bu, itu di PSP 2 secara umum sudah se-Jawa Tengah itu ada WA-nya. Oh, kalau isu seperti itu tidak pernah ditanggapi. Iya. Nah itu kalau menurut saya kalau forumnya ada, yaitu bisa disampaikan di forum tersebut atau ke WA pribadi pihak-pihak dari BBGB sih Pak gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi umpan balik. Mungkin mereka juga sedang mencari-cari formulasinya gitu. Nggih, Bapak Ibu. Ya, lainnya Pak Narto, Bu Irna, masukan tadi sudah jelas. Ya Bu, ini saya kalau diperbolehkan mau minta PDF atau Excel masalah instrumen PMO Bu. Kalau diperbolehkan loh, kalau nggak boleh. Yang tadi itu Pak.
Yang tadi. Oh, instrumen PMO Ya. yang kalau PDF-nya Pak, kalau mau screenshot nggak apa-apa, Pak. Nggak Tapi apa-apa, Bu. instrumen instrumen PMO ini bukan penilaian sih gitu. Ini mau di screenshot gitu? Iya, bisa, Silahkan. Bu. Oke, ini dari yang pertama. Sudah? Bentar, Bu. Belum muncul, Bu. Oh, belum muncul. Aduh, ya. Jangan muncul, Bu. Oke. Sudah? Belum, Bu. Baru munyer. Baru munyer. Oke. Sudah? Dibesarkan bisa, Bu? Sudah kelihatan. Oh iya, ya. Ya. Hasilnya kok. Periode laporan berlaku NFN. Nah, ini. Nah, itu loh, Pak. Lanjut, Bu. Poin 2. Jangan foto boten, Bu. Lanjut, Bu. 3, Bu. Oke, lanjut. R5, Bu. Lanjut. Enggak jalan, Bu. Nomor 6, Bu. Jalan. Tekan nomor berapa? Aku sekolah 5 mau. Ini kalian apa? Ya bisa. Sarapan. Gimana Sudah. sudah atau belum? Sudah Screenshot sampai 5, Bu. screenshot kan cepet toh. Ya. Yang ke-6 belum. Poin 6. Kolaborasi dengan guru, masyarakat, industri kan belum ada ya. Yang 5, oh, 14 no? 6, ini 7. Kembali ke 6, Bu. Screenshot caranya udah tahu belum Pak Narto? Kan ya? Gimana?
screenshot di laptop sudah tahu caranya atau belum? Belum. Ini saya foto. Oh. Kalau screenshot itu caranya yang logo Windows terus sama print screen itu. Sudah? Screenshot tentu, Wirna. Tadi caranya itu tapi bujuk tulang. Besok lagi ya. TSC nih. Nggih. Napa F5 niku to, Bu? Mboten logo Windows terus PRT SC itu loh dipencet Oh bersama-sama. iya. Nggih. Udah. Bisa. Ya. Oke, kayaknya yang besar tuh terkait pembelajaran 2 itu, terus ini terkait dengan kepala sekolah. Nggih. Iya. Besok lagi ya. Tapi belum Nggih. semua, Pak. Aku ngerkeri-keri wis entek ini to niki karo iki. Nggih, Bapak Ibu, matur nuwun. Semangat selalu untuk CELEB 5-nya. Sekali lagi yang masih perlu ditingkatkan terkait pembelajaran berdiferensi. Terus kemudian komunitas praktisi, inisiasi komunitas praktisi, silahkan dicari tahu Pak di folder materi. Jadi perlu ada pembentukan komunitas praktisi di sekolah. Kemudian menjalin kerjasama dengan komunitas industri, dengan mitra, lembaga, LSM, atau dengan komunitas masyarakat, seperti itu. Itu saja sih yang saya rasa belum. Terus refleksi dan evaluasi untuk internal itu tidak hanya briefing saja, Pak. Tapi refleksi dan evaluasi terkait dengan IKM ini ya harus didasari dengan data. Jadi ada data yang dibuka, yang dibawa dari catatan bisa berupa foto atau video yang ingin didiskusikan. Begitu. Nggih. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, baik. Kalau cukup kita bertemu insya Allah minggu depan nggih Bapak Ibu hari Selasa, Rabu di login. Semoga senantiasa sehat. Masukan saya itu aja kalau ada keberatan atau kendala di karena kadang panitia kalau tidak ada yang menyampaikan dirasa semuanya udah oke-oke aja. Jadi tidak perlu takut untuk menyampaikan apapun ke panitia yang sekiranya itu adalah terkait dengan kegiatan ini. Karena itu juga umpan positif feedback yang harus kita berikan kepada panitia penyelenggara gitu. Oke, matur nuwun Bapak Ibu, sehat selalu. Mohon maaf atas segala kurangnya. Sukses selalu. PMO bulan November saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi Foto bareng tuh, enggak foto bareng ini. Oh, sudah sih tadi saya screenshot. Oke, foto-foto. 1, 2, 3. Fotonya belum muncul, itu yang Kanako sama aku belum muncul, Bu. Apa, Pak? Kanako sama Bu Ina belum muncul. Oh, itu karena jaringannya, Pak. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, setelah ini PR-nya cari tahu di YouTube cara shoot laptop. Jadi nggak perlu difoto laptopnya ya. Ya, PR-nya itu ya Pak Narto ya, nanti cari tahu screenshot di laptop. Jadi nggak perlu difoto. Jadi lebih cepat gitu. Cuma tinggal cret. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Monggo sami live mboten napa-napa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak Ayu. Nggih, sami-sami Bapak. Nggih. Ya. Mungkin nutup dewi.
Lah yang apa ya? Apa harus mendaftar Besok kok lagi anu sih Pak itu ngene Pak Sri ngene Pak sing kok